Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar bagi kita semuanya? Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan syafaat kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan hari ini. Oleh karena itu marilah kita mohon kekuatan, bimbingan, dan penyertaan Roh Kudus di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, dalam doa dan permohonan kami. Ketika ada kerinduan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kerinduan di hati kami untuk menyembah Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus Tuhan yang mengajari, menguatkan dan membimbing kami. Sehingga kami mampu mendengarkan firman ini dan memahaminya. Dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ester 7 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa sekarang bisa kita bahagia, sebentar kita akan susah. Ada sering sekali istilah-istilah yang kita dengarkan, apa yang kita rencanakan bisa berbalik dalam kenyataannya. Demikian yang terjadi dalam hidup Haman. Haman yang merasa selama ini beruntung dalam hidupnya. Dia merasa bangga karena kesuksesan dan kebaikan hidupnya. Dia bangga dengan hartanya yang begitu banyak, sehingga dia ingin membeli kerajaan, membeli keputusan dan kebijakan raja. Haman yang begitu bangga dengan keluarganya, anak-anaknya, sehingga dia sering sekali menyatakannya kepada orang lain, memberitahukannya kesuksesan anak-anaknya, kebaikan anak-anaknya, dan kebaikan keluarganya kepada orang lain. Dia bangga akan hidupnya, sehingga dia lupa diri. Ketika berkat itu begitu banyak diberikan Tuhan kepadanya, di hadapan raja juga dinaikkan pangkatnya. Dia menjadi orang yang istimewa. Tapi ternyata dia berpikir lain. Dia bukan mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan kepadanya. Malah dia menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Sehingga dia selalu memikirkan siapa yang salah, siapa yang mengganggu perasaannya. Maka akhirnya dapatlah satu kesimpulan. Dia ingin menyulakan, menggantung Mordekai yang dia anggap orang yang tidak mau menyembah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala cara dia lakukan. Dan dia menjanjikan uang yang begitu banyak untuk perbendaharaan kerajaan pada saat itu. Raja tidak berpikir panjang. Dia memberikan apa yang diminta oleh Haman. Maka akhirnya dirancanglah satu penghukuman dalam bentuk pembunuhan di tiang gantungan oleh Mordekai, oleh Haman untuk Mordekai. Maka apa yang terjadi? Ketika perjuangan rohani, perjuangan iman terjadi dalam diri Ester dan orang Yahudi yang lain yang tinggal di Persia, termasuk Mordekai di dalamnya. Maka nats yang kita baca ini menunjukkan bagaimana saat-saat yang menggetarkan itu terjadi. Berhasillah
didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan Tuhan permintaan yang disampaikan oleh seluruh orang Yahudi yang ada di Persia atas suruhan Ratu Ester. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ester menyatakan sesuatu yang menyesakkan, menyedihkan di hatinya di hadapan Raja Ahasveros dan juga Haman ketika perjamuan makan terjadi atas undangannya. Dan dia menyatakan segala sesuatu yang sedang dalam situasi yang akan terjadi. Maka raja panas hati karena rencana itu adalah menggantung Mordekai, orang yang pernah berjasa untuk raja, sehingga raja tidak dibunuh. Maka pada saat itu panaslah hati raja. Dan ada seorang sida-sida yang bernama Harbona mengatakan bahwa Haman sudah mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Maka raja katakan, gantunglah dia di tempat itu, sulakan dia di situ yang ada tingginya 50 hasta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tamatlah kisah, tamatlah riwayat Haman. Haman digantung di tiang yang dia dirikan sendiri atas pengaruh orang yang ada di sekitarnya yang berdasarkan kebenciannya dan ketinggian hatinya. Orang-orang jahat mempengaruhi dia, orang-orang yang berpikir negatif, orang yang memuaskan hatinya sendiri mempengaruhi dia dengan kejahatan, sehingga kesimpulannya dia ingin menggantung Mordekai di tiang gantungan yang dia dirikan di dekat rumahnya. Tapi kenyataannya apa? Dia sendiri yang digantung di tempat, di tiang yang dia dirikan sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik sekali sebenarnya kehidupan ini. Jikalau hidup ini bervariasi, kadang suka, kadang duka, kadang menyenangkan ke hati kita, kadang menyedihkan hati kita. Ada yang membuat kita bahagia, tapi ada juga yang membuat kita kesal atau jengkel atau marah dan sebagainya. Tapi apa yang perlu kita catat dalam hati kita? Jangan pernah kemarahan, kejengkelan, sikap orang yang demikian membuat kita semakin marah dan merencanakan kejahatan dalam dirinya. Sebab ingatlah bahwa Tuhan pemilik kehidupan, Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Jangan pernah kita berperan sebagai Tuhan yang merencanakan kemusnahan atau penderitaan orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang perlu bagi kita, sejahat apapun orang, sesakit apapun hati kita diperlakukan oleh orang lain, tetaplah berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu, karena Dia adalah pemilik kita. Tuhan lebih tahu apa yang mesti dilakukannya daripada kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita disakiti, yang lebih baik kita lakukan adalah berdoa untuk mereka, menenangkan hati di dalam Tuhan, dan mohon kekuatan dari Tuhan untuk boleh kita tenang menghadapi dan meneruskan kehidupan kita. Karena hukuman atau rancangan yang akan kita buat terhadap orang lain, bukan kita yang membuat keputusannya, tapi ada Tuhan yang lebih berkuasa. Ada Tuhan yang berkuasa menentukan segala sesuatunya. Apalagi semua kita adalah milik Tuhan. Setiap orang adalah milik Tuhan. Ketika kita sebagai seorang milik Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain yang adalah milik Tuhan juga, maka Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan akan melihat, Tuhan akan memandang. Oleh karena itu, mari serahkan segalanya kepada Tuhan. Tenangkanlah hati kita, minta pertolongan untuk kita boleh bijaksana di dalam mengambil keputusan. Demikianlah firman ini disampaikan kepada kita semua. Hendaklah hati kita bisa tetap tenang sekali apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sesakit apapun hati kita, sejelek apapun perbuatan orang lain kepada kita, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita, menguasai hati kita, sehingga kebahagiaan, ketenangan tetap ada di pihak kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Firman yang mengajari kami bagaimana selayaknya kami menjalani hidup kami. Hidup di dunia penuh dengan persoalan. Kadang menyukakan hati kami, kadang menyakiti hati kami.
Kadang membuat kami bahagia, tapi bisa juga membuat kami menderita. Namun ya Tuhan, kami percaya semua itu adalah karya dan anugerah Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, izinkan kami ya Tuhan untuk boleh tenang dan berbahagia. Sekali apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, sesakit apapun perlakuan orang terhadap hidup kami, biarlah kami boleh tetap merasakan bahwa tangan pengasihan Tuhan adalah tangan yang terbaik untuk menuntun hidup kami. Sekali apapun yang dilakukan orang kepada kami, menyakitkan sekalipun, menyedihkan sekalipun, ajar kami untuk melipat tangan di hadapan-Mu, berdoa mohon kekuatan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap orang yang pada saat ini hatinya dendam, marah, sakit hati terhadap sesamanya. Tuhan berkenan meredakan hatinya. Hatinya yang sakit itu Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan tenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang suka sekali membuat jahat, menyakiti orang lain. Ubahkan dia, sehingga dia boleh menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bijaksana, orang yang bisa menyenangkan hati sesamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami semuanya. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Jaga kami ya Tuhan, dan juga kuatkan kami sehingga kami juga bersemangat untuk menjaga kesehatan kami. Virus corona yang semakin lama, semakin banyak orang yang terpapar. Tuhan kuatkan kami, bimbing kami, ajari kami, sehingga kami juga tetap patuh akan protokol kesehatan. Dan juga kami berdoa tetap untuk keluarga-keluarga kami semua. Jadikan keluarga kami keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sehat, keluarga yang tetap mendapat berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, melalui keluarga kami semakin nyata kuasa kebaikan Tuhan untuk sekeliling kami. Dan setiap orang yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, baik sakit secara fisik maupun sakit secara psikis. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan menjamah tubuhnya dan hatinya, sehingga dia mendapat ketenangan, mendapat kebahagiaan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah hidup kami, tolong kami, sertai kami untuk setiap orang-orang yang merasakan pada saat ini perjuangan yang begitu hebat, perjuangan luar biasa untuk ekonomi rumah tangganya, untuk ekonomi hidupnya, untuk kebutuhan hidupnya. Tuhan berkenan untuk mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami dan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga dalam lanjut usianya juga dia tetap hidup dalam cinta kasih Tuhan. Inilah harapan dan doa kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya sudah kita dengarkan, doa juga sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.